Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahrudin dari Prodi Agroteknologi NIM 210311100082 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dengan dosen pengajar Ibu Ida Wahyuliana. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan ada 5, yaitu informal. Menurut informal filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Formal filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Komprehensif filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir, aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang kedua, sifat filsafat. Sistem filsafat itu ada 4. Yang pertama, bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya bentuk suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat: Genetivus objectivus dan Genetivus subjectivus. Genetivus subjectivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang judul Pancasila Ilmiah Populer. Genetivus subjectivus, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak.
disebut juga dengan istilah substansi. Yang selanjutnya ada landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. 2. Hakikat sila kemanusiaan adalah bahwa manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa, raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau noto nagoro. 3. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. 5. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Selanjutnya, urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk memajukan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Sekian video penjelasan saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.